Dew, kamu itu jangan bengong terus deh. Aku itu udah bangun pagi-pagi menyiapkan sarapan sederhana. Cuma singkong rebus sama teh manis. Tapi kamu itu malah duduk manyun kayak gitu. Ya gimana aku nggak manyun, Man? Lihat deh tetangga kita si Lilis. Tiap pagi suaminya bawain roti kaleng sama susu kotak. Lah aku istrinya orang yang cuma bisa ngasih makan singkong rebus tiap hari. Dew, jangan bandingin hidup kita itu sama orang lain terus toh. Aku tuh kerja cuman buruh bangunan, gajinya pas-pasan. Yang penting kita itu masih bisa makan, masih sehat. Itu udah syukur banget. Syukur, itu aja terus yang kamu omongin. Kamu pikir aku nggak pengen apa hidup enak kayak orang lain? Punya perhiasan emas, tas bagus, rumah ada ubinya. Bukan cuma tanah kayak gini. Dew, jangan ngomong gitu dong. Aku ini kerja banting tulang tiap hari, panas-panasan, kehujanan, cuma biar kamu itu bisa makan. Sia-sia, justru aku yang sia-sia, Man. Jadi istri orang miskin itu rasanya kayak dikurung. Mau beli baju baru aja nggak bisa, apalagi pengen punya pesta ulang tahun kayak Bu RT kemarin. Aku tahu kamu itu pengen hidup lebih baik, Dew. Tapi rezeki orang itu beda-beda. Kalau kita itu sabar, insya Allah ada jalannya. Jangan iri sama tetangga, nanti hati kita itu nggak tenang loh. Kalau nunggu rezeki datang dari sabar, bisa-bisa aku keburu tua, Man. Hidup itu harus dikejar, bukan cuma ditunggu sambil makan singkong. Aku cuma takut kamu itu nggak bisa nerima keadaan kita, Dew. Aku cinta sama kamu apa adanya. Tapi kalau kamu itu terus ngeluh begini, aku takut rumah tangga kita itu nggak bakal tahan lama. Ya kalau kamu cinta, harusnya kamu buktiin, bukan cuma omong doang. Aku itu butuh bukti nyata, bukan janji kosong. Apalagi kata-kata sabar yang nggak bisa bikin aku kenyang. Man, lihat itu, pengantinnya dikasih mahar berlian, motor baru, sama rumah langsung dari orang tuanya. Pesta kayak gini tuh yang aku mau, bukan pesta sederhana pakai nasi kotak doang kayak waktu nikah sama kamu. Ya namanya juga rezeki orang itu beda-beda, Dew. Jangan dibandingkan gitu, yang penting kita itu nikah sah, ada doa, ada restu keluarga, itu udah cukup. Mungkin cukup buat kamu, Man, tapi buat aku gak cukup sama sekali. Aku gak mau seumur hidup cuma jadi penonton pesta orang lain, sementara aku sendiri hidupnya miskin tanpa harta. Dew, kalau kamu itu harus mikir kayak begitu, hati kamu itu gak akan bakal tenang. Pesta besar kayak gitu cuma sehari doang. Yang penting kan rumah tangga itu bahagia, bukan pestanya. Kamu tuh nggak ngerti, Man. Bahagia itu juga butuh duit, butuh mahar besar, butuh pesta mewah. Kalau nikahnya aja kayak gini, semua orang bakalan hormat, semua tamu bakalan iri. Aku pengen banget ada di posisi pengantin itu. Aku itu takut kamu itu kebawa nafsu, Dew. Jangan sampai kamu itu pengen hidup enak sampai rela melakukan hal yang menyakiti orang lain. Nyakitin orang lain? Kalau itu bisa bikin aku dapat mahar besar dan pesta tiap kali nikah, kenapa enggak? Orang-orang gak bakalan tahu kalau aku udah punya suami. Kalau aku pura-pura jadi janda, pasti banyak laki-laki yang mau nikah sama aku. Aku bisa dapat mahar, pesta, bahkan hadiah mewah berkali-kali. Hidup bakalan lebih kaya dari mereka. Kamu ngomong apa sih barusan, Dew? Kok aku lihat wajah kamu itu aneh banget, kayak ada pikiran buruk yang kamu simpan sendiri. Ah, nggak ada, Man. Aku cuma iri aja lihat pengantin itu. Kamu jangan kepo deh. Aku itu lagi mikirin sesuatu yang penting. Dew, aku tuh cuma bisa bilang, jangan sampai pikiranmu yang aneh-aneh itu beneran kejadian. Aku takut banget kalau kamu itu beneran kejebak nafsu dunia. Di tengah pesta orang lain, benih tamak tumbuh di hati Dewi. Ia mulai berpikir untuk menjadi kaya raya apapun itu caranya. Dengan alasan merantau ke kota, ia memulai kepingan puzzle pertamanya. Dew, beneran kamu itu mau kerja di kota? Aku itu agak nggak tenang kalau kamu itu jauh dari aku. Takutnya kamu itu nggak bisa jaga diri. Man, kita nggak bisa terus hidup miskin kayak gini. Katanya kamu juga pengen aku bahagia kan? Kalau aku kerja di kota, seenggaknya aku bisa bantu keuangan kita. Jangan khawatir, aku nggak bakalan macem-macem. Ya udah, aku percaya sama kamu. Tapi janji ya, Dew, jangan pernah bohongin aku, apalagi soal hal besar. Aku cuma punya kamu di dunia ini. Iya, aku janji kok, aku nggak akan pernah bohong. Kamu tenang aja, aku ini kerja demi kita berdua, bukan buat yang lain.
Dewi, akhirnya kamu datang juga. Dari awal aku itu lihat kamu, aku ngerasa kamu itu wanita yang butuh perlindungan deh. Kamu bilang kamu itu janda kan? Jujur, aku tuh sedikit terharu dan kasihan dengan cerita kamu itu. Iya Pak Herman, suami saya meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan. Saya hidup sendirian, gak ada yang bisa diandalkan. Rasanya berat banget ngejalanin hidup yang begini. Tapi saya harus kuat untuk bisa terus bertahan hidup. Kamu wanita kuat Dewi, kamu itu wanita hebat. Saya itu kagum sama kamu. Aku itu gak janji hidup kita itu mewah, tapi aku itu bisa kasih kamu itu rumah, kenyamanan dan juga mahar yang layak. Pak Herman, saya nggak butuh semua itu. Yang saya butuhkan cuma laki-laki baik yang bisa jadi tempat saya bersandar, yang bisa lindungi saya dari jahatnya dunia ini. Dan semua itu ada pada diri Bapak. Ah Dewi, kamu ini emang luar biasa ya. Kamu itu paling bisa bikin hati aku itu tenang gitu. Yaudah kalau gitu ayo kita masuk ke dalam. Semuanya sudah siap, penghulunya juga sudah hadir. Ayo kita selesaikan proses pernikahan ini. Ayo Pak, saya juga udah nggak sabar pengen jadi istri Bapak. Bagaimana Herman? Semuanya sudah siap? Atau justru masih ada yang harus kita tunggu lagi? Kadang-kali ada saudara gitu kan yang masih harus ditunggu. Sudah Pak, mari kita langsungkan saja acara ijab kabulnya. Saya sudah benar-benar gak sabar nih pengen nikah dengan Dewi. Ya sudah kalau gitu kita mulai sekarang juga ya Pak. Saudara Herman, apakah Anda bersedia menikahkan diri Anda dengan Dewi yang merupakan seorang janda? Saya bersedia Pak. Saudari Dewi, apakah kamu bersedia menerima Herman sebagai suami dengan mahar yang telah disebutkan tadi? Iya, saya bersedia Pak. Saya terima mahar dan mas kawinnya dengan perasaan ikhlas. Baiklah kalau begitu, saya nikahkan dan kawinkan engkau saudara Herman bin Prajoko dengan Dewi binti Sarijo dengan mas kawin berupa 10 kg emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dewi binti Sarijo dengan mas kawin 10 kg emas dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekarang kita itu udah sah jadi suami istri sayang. Dan mulai hari ini kamu itu gak sendirian lagi. Aku janji akan selalu bahagiain kamu seutuh jiwa ragaku. Terima kasih ya sayang. Makasih karena kamu mau nerima kekurangan dan kelebihan aku. Aku bahagia banget akhirnya punya suami yang peduli dan sayang sama aku. Aku janji aku bakalan setia dan cinta sama kamu apa adanya. Duh, ternyata nikah itu enak banget ya. Dapat perhatian, dapat pujian, semua orang senyum ngelihat aku kayak ratu. Dan yang paling penting, aku bisa dapat mahar segini banyak. Siapa yang bakalan nyangka? Jadi janda bohongan bisa bikin aku kaya raya. Ya ampun, ternyata pesta sederhana gitu aja habisnya banyak juga ya, 300 juta loh buat acara doang. Aduh, tapi nggak apa-apa sayang, demi kamu, asal bisa lihat kamu itu bahagia, aku itu rela mengeluarkan uang berapapun itu jumlahnya. Iya mas, aku seneng banget. Rasanya kayak pengen nikah tiap hari. Serius deh, aku itu kalau pakai kebaya disorot lampu, semua mata tertuju ke aku. Rasanya kayak jadi artis. Ya nggak bisa gitu juga kali Wi, pernikahan itu sakral bukan buat mainan. Masa iya kamu itu pengen nikah terus-terusan, ntar suami kamu gimana? Ada banyak dong berarti. Bercanda doang kok mas. Masa iya aku baru nikah sama kamu terus nggak lama kemudian nikah lagi sama orang lain? Ya nggak mungkin lah. Kamu kira aku ini wanita apaan? Wanita murahan. Ya mana tahu kan, kali aja itu beneran bisa terjadi. Namanya kehidupan loh, apalagi perempuan asal lihat harta di depan mata langsung lupa sama kewajibannya. Ih, nggak gitu juga kali. Aku ini bukan wanita murahan, tau nggak? Kesel banget aku kamu ngomong kayak gitu. Nih ya, maksud aku itu bukan pengen nikah lagi, tapi suasana kebahagiaannya yang nggak berhenti-berhenti. Masa gitu aja nggak paham sih kamu? Dasar laki-laki nggak peka. Maafin aku ya, tadi aku itu cuma bercanda aja kok. Yaudah yuk kita masuk kamar, istirahat dulu biar besok badan bisa lebih fit.
Besok aku juga pengen ngajak kamu itu jalan-jalan sekalian beli tiket. Beli tiket? Beli tiket untuk apa, Mas? Jangan-jangan kita mau bulan madu lagi? Asik, makasih ya, Mas. Kamu emang paling tahu deh gimana caranya bikin aku bahagia. Hehe, ya dong, pastilah. Siapa dulu nih aku? Herman, suami kamu yang paling pengertian. Yaudah yuk kita ke kamar istirahat dulu, udah malam. Ayo, Mas. Dasar laki-laki tua bau tanah. Jangan seneng dulu ya kamu, Herman. Kamu itu cuma salah satu koleksi pribadi aku. Kalau aku udah berhenti di kamu doang, aku bisa rugi bandar. Ini baru awal. Kalau uangnya mulai tipis lagi, gampang. Tinggal cari laki-laki lain yang butuh istri. Beberapa hari kemudian Pak Herman mendapat tugas keluar kota selama beberapa waktu. Hal itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Dewi untuk menikah lagi. Nak Dewi, kami sangat prihatin dengar kisah hidup kamu. Suami kamu meninggal karena kecelakaan. Itu pasti berat banget. Tapi kamu ini wanita kuat. Kamu masih bisa tetap tersenyum walaupun perih. Iya, Bu. Hidup memang pahit. Tapi aku selalu yakin Tuhan pasti kasih jalan. Aku cuma ingin ada yang bisa jaga aku. Apalagi aku sudah terlalu lama sendiri. Mulai hari ini kamu tidak sendiri lagi, Dewi. Aku itu berjanji akan bahagiakan kamu. Aku akan ganti semua air mata kamu itu dengan senyuman. Terima kasih, Mas Anton. Aku percaya sama janji tulus kamu. Sebentar lagi kita akan menyaksikan kebahagiaan antara Mas Anton dan juga Mbak Dewi. Mari kita doakan semoga rumah tangga mereka langgeng, penuh cinta dan penuh keberkahan. Langgeng? Mana ada langgeng? Semua itu cuma soal waktu. Yang penting aku dapat mahar, pesta, dan semua mata tertuju sama aku. Sejak saat itu Dewi selalu bermain peran sebagai seorang istri dari ketiga pria itu. Ia memainkan perannya dengan cantik, seolah-olah tak ada yang terjadi dalam pernikahannya. Dew, kamu mau pergi lagi keluar kota? Perasaan kamu balik belum ada seminggu kok kamu itu netep di rumah. Yakin kamu itu mau balik sekarang juga? Iyalah, Mas, jatah cuti aku itu nggak lama. Jadi maaf deh kalau aku pulang ke rumah ini cuma sekedar nyapa. Aku takut dimarahin kalau telat nanti. Oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya kamu itu di kota kerja apa sih, Dew? Kau setiap itu bawanya tas kecil begitu, mana isinya juga kosong lagi, nggak terlalu banyak. Ih, kamu ini ya, udah miskin, kere, banyak tanya lagi. Syukur-syukur kalau kamu masih ngasih aku uang. Ini makan enggak, cuma ongkang-ongkang kaki doang. Aku di kota itu kerjanya serabutan. Kadang dibayar, kadang nggak dibayar. Bahkan kadang-kadang juga cuma dikasih makan doang. Jadi wajar lah kalau aku bawa barang sedikit biar lebih ringan kalau kepergian kemana-mana. Ya sih, Mas itu ngerti. Maafin Mas ya, karena belum bisa bahagiain kamu. Maafin Mas karena udah banyak tanya dan buat kamu itu risih. Soalnya Mas itu khawatir banget sama kamu. Kamu itu sering banget pulang pergi. Jadi Mas itu takut kamu itu kenapa-kenapa di jalan. Iya, aku maafin. Ya udah kalau gitu, aku pergi dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Jangan lupa doain aku supaya sehat selalu dan bisa bawa uang banyak biar hidup kita nggak susah lagi. Amin, hati-hati di jalan ya sayang. Semoga Allah senantiasa mempermudah segala doa dan juga urusan kamu. Sayangku, akhirnya kamu itu kerja di kantor cabang. Kok cepet banget ini baliknya? Ada masalah kerjaan ya? Oh, enggak ada masalah kok saya. Alasan aku pulang cepet ya karena rapatnya dipercepat sama jajaran direksi. Jadwal seminggu aku dipotong, jadinya bisa pulang lebih cepet deh buat nemuin kamu. Aduh, kamu itu perhatian banget sih sayang. Aku tuh beruntung banget ya bisa dapat istri yang perhatian. Janda tangguh, tapi speknya sapi limosin. Tapi perhatian dan penuh kasih. Aduh.
Ah, kamu ini mau muji atau mau nyindir aku sih sebenarnya? Aku juga beruntung tahu. Aku bisa punya suami kayak kamu, suami yang hebat dan selalu sayang sama aku. Sayangku Dewi, maaf ya aku itu pulangnya telat hari ini. Soalnya tadi ada rapat dadakan dari atasan. Kamu pasti kesel kan? Karena nungguin aku dari sore. Gak apa-apa kok sayang, gak apa-apa. Aku ini udah biasa nungguin kamu pulang kerja. Namanya juga istri yang setia. Meskipun kadang hatiku masih sakit, tapi aku masih ingat kok. Kamu itu kerja kayak gini kan demi kebahagiaan aku. Iya kan sayang? Ya benar banget itu sayang. Makasih ya karena sudah mengertiin aku. Aku tuh janji aku itu akan kerja mati-matian untuk bisa membahagiakan kamu seumur hidup. Makasih ya sayang, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku bakalan berusaha semaksimal mungkin untuk jadi istri yang soleha, kayak waktu almarhum suamiku dulu masih hidup. Aduh, aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Setiap hari harus pura-pura jadi orang yang berbeda. Ke Arman bilang kerja, ke Herman bilang ke kantor cabang, ke Anton bilang kalau aku janda ditinggal mati. Aku bahkan kadang lupa, tadi barusan aku bilang apa sama siapa. Kalau mereka ketemu, habislah aku. Waduh, gawat. Suami-suamiku yang lain udah pada nanyain. Aku harus hati-hati banget sekarang. Sekali langkah salah, semua kebohongan bakalan terbongkar. Dewi, makin kesini kok makin aneh ya. Masa ya jadwal kerjanya itu bisa nggak beraturan ini, seolah-olah kesannya itu kayak dibuat-buat gitu, tahu nggak sih? Aku mulai curiga dengan tingkahnya belakangan ini. Aku harus cari fakta yang kebenarannya. Sejak saat itu Herman mulai bergerak untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya tentang Dewi. Dan di lain sisi, Arman suami pertama Dewi juga pergi ke kota untuk mencari Dewi. Hingga pada suatu saat, Hadirin sekalian, mari kita sambut pasangan pengantin paling bahagia hari ini, Dewi dan Bimo. Semoga pernikahan ini jadi awal yang indah dan penuh berkah bagi pasangan yang sedang berbahagia ini. Langgeng selamanya ya Mas Bimo dan juga Mbak Dewi. Mbak Dewi ini hebat ya, tiap pesta pernikahannya selalu aja meriah. Padahal baru beberapa waktu lalu aku dengar dia itu janda. Sekarang udah nikah lagi aja sama Mas Bimo. Aduh, aku bener-bener gak ngerti deh sama mereka. Dewi, aku janji bakal bahagiain kamu. Aku yakin kamu itu wanita terbaik buat aku. Aku juga bahagia Mas. Aku merasa hidup aku baru dimulai lagi sama kamu. Semoga kita langgeng dan gak ada rahasia-rahasiaan ya di antara kita. Rahasia? Hahaha, mana ada rahasia di pernikahan suci seperti ini Dewi. Aku itu percaya penuh sama kamu kok. Itu Dewi, astagfirullahaladzim. Jadi bener selama ini kalau Dewi itu mainin aku. Kurang ajar kamu Dewi. Berani-beraninya kamu itu nikah lagi dan mempermainkan aku. Mengingatnya saja, aku udah bikin aku itu kesal. Jangkrik Dewi jangkrik. Jadi ini yang kamu lakukan di belakang aku. Kamu itu benar-benar keterlaluan Dewi. Aku itu benar-benar tidak habis pikir sama kelakuan kamu. Katanya kamu itu sayang sama aku. Aku tuh kupret. Kamu ya. Hei semua orang, hentikan pesta ini sekarang juga, hentikan. Perempuan yang kalian rayakan ini, dia bukan janda. Dia masih saja di istri aku. Dewi ini bukan janda, tapi istri sah saya. Herman, kok kamu bisa ada di sini? Dari mana kamu tahu kalau aku di sini? Apa kamu bilang istri? Jangan dengarkan kata-kata dia. Dia itu pendusta. Dewi ini istri saya sah. Saya suami sahnya dari kampung. Aku suami pertamanya dan dia itu pergi ke kota dengan alasan mencari uang.
Bullshit kalian ini, Trikitiu. Kalian itu bukan suami sahnya, tapi aku suami sahnya. Kalian jangan mengaku-ngaku ya. Dasar pria hidung belang. Saya itu suami sahnya Dewi. Janda dan suami yang dulu itu sudah lama meninggal. Dewi, apa maksud semua ini? Siapa laki-laki yang mengaku sama kamu? Suami kamu itu, katanya kamu itu janda. Katanya suami kamu itu sudah selingkuh dan pergi meninggalkan kamu. Gimana bisa kamu mengaku kesepian kalau kamu itu punya 3 orang suami? Bimo, tolong dengerin aku dulu. Ini semua nggak seperti yang kamu bayangin. Ini cuma salah paham. Mereka ini cuma orang gila yang ngaku-ngaku jadi suami aku. Jangan percaya sama mereka. Banyak orang, dasar perempuan bermulut iblis. Omonganmu itu hanya omong kosong, Dewi. Kamu hanya rakus dan seenaknya memanfaatkan kami demi pesta dan mahar yang luar biasa. Aku rela kerja keras tiap hari demi kamu, Dewi. Tapi ternyata kamu itu cuma jadikan aku itu suami kampung. Cuma jadikan aku itu batu loncatan supaya bisa menikah lagi. Aku itu nggak bisa terima ini, Dewi. Kamu sudah mempermainkan harga diri kami sebagai laki-laki. Aku itu nggak terima. Kami nggak terima. Ayo kita keroyok dia saat ini juga. Ayo sikat. Ayo sikat. Gas. Dewi dipukul dan dikeroyok oleh semua suaminya. Rambutnya dijambak-jambak, ditarik dengan sangat keras hingga rambut-rambutnya lepas dari kulit kepalanya. Dewi yang botak dan benar-benar tak tahu diri benar-benar mendapatkan azabnya pada saat itu juga. Hingga pada beberapa menit kemudian, Dewi pun meninggal karena kemarahan suami-suaminya.